Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Bacaan kita hari ini sudah sampai di kitab Mika, pasal yang kedua. Kita akan merenungkan ayat 1 dan ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Celakalah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya, yang apabila menginginkan ladang-ladang mereka merampasnya dan rumah-rumah mereka menyerobotnya, yang menindas orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya. Amin. Judul firman Tuhan pagi ini adalah celakalah atau terkutuklah. Saudara, Nabi Mika itu dijuluki Nabi Pendekar orang miskin. Di dalam masa pelayanannya, banyak penduduk yang miskin pada saat itu, sehingga masyarakat diperlakukan dengan tidak adil. Siapa yang memperlakukan masyarakat yang sudah miskin lalu diperlakukan semena-mena? Kalau kita membaca di dalam bagian yang lain, dikatakan para pemimpinnya itu menerima suap. Lalu para imamnya mengajar Taurat, mengajar firman karena uang atau karena bayaran, Bapak Ibu Saudara. Kemudian para nabinya dikatakan oleh firman Tuhan di pasal 3 yang ke-11 itu menenung karena uang. Menenung itu kan pekerjaan dari seorang dukun. Tapi nabi Tuhan memperlakukan dirinya seperti dukun, yaitu menenung, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dan semuanya tadi dikatakan karena suap, karena uang. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dengan keras, celakalah atau terkutuklah orang-orang yang berbuat seperti ini. Nah, bukankah kondisi pada zaman Nabi Mika sama persis dengan kondisi sekarang? Penuh dengan ketidakadilan. Artinya, yang salah bisa jadi benar, atau sebaliknya yang benar bisa juga jadi salah. Kemudian para hakim atau pemimpin memutuskan hukum itu karena suap. Siapa yang membayar mahal itu yang menang, Bapak Ibu. Kemudian para imam mengajar karena bayaran. Seharusnya firman Tuhan yang diajarkan, tidak peduli dapat atau tidak dapat bayaran itu. Tetapi seolah-olah mereka berkata, kalau dibayar tinggi, dia akan menyampaikan sesuai dengan keinginan yang membayar itu. Betapa kondisi yang sangat mengerikan, dan kalau tidak ada perubahan atau pertobatan, maka firman Tuhan tadi memberi peringatan dengan keras, celakalah orang-orang seperti ini. Terkutuklah para pemimpin rohani yang seperti ini. Saudara, Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan menginginkan perubahan. Kalau kita melihat di dalam Mika pasal 2 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, bolehkah hal ini itu dikatakan keturunan Yakub? Apakah Tuhan kurang sabar? Atau seperti inikah tindakannya? Bukankah firmanku baik terhadap orang yang benar kelakuannya? Puji Tuhan, ada kesempatan yang Tuhan masih berikan karena kesabarannya. Tuhan sabar menunggu para imam, para nabi, para hakim, para pemimpin, bahkan semua umat Tuhan untuk berubah atau bertobat. Saudara, biarlah kita menyadari bagian yang sangat penting ini. Kita tidak mau dikutuk oleh Tuhan. Kita tidak mau hidup di dalam hal yang penuh dengan kecelakaan, tetapi sebaliknya kita mau hidup di dalam perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, berubahlah, bertobatlah, kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas.